Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun sahabat SPM berada. Kembali lagi bersama gua Fajar Sidik di acara yang paling kece tentunya di Seni Pasar Modal Channel edisi 23 September 2021. Pada edisi ini kita akan recap pergerakan IHSG seperti apa sih pada tanggal kemarin 22 September 2021 serta kira-kira emiten apa yang menarik untuk dilakukan trading harian. Selama ini gue ngasih rekomendasi emiten harian itu lebih dari 75% itu sesuai dengan trading plan. So, jangan berlama-lama lagi, pantengin terus channel ini. Dan jika konten ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe di bawah ini. Oke? Analisis teknikal saham harian 23 September 2021. Ini adalah pergerakan indeks harian pada tanggal 22 September 2021 atau pada hari Rabu kemarin. Di mana secara overall seperti yang udah gua prediksikan yaitu akan yang namanya menutup gap. Jadi dia akan menutup gap dengan cara naik. Pada umumnya setelah dia menutup gap ini ada dua kemungkinan, potensi paling tinggi dia akan turun gitu. Potensi paling tinggi turun di hari ini atau di besok dari Jumat gitu. Jadi kalau hari ini masih hijau royo, maka hari Jumat itu akan menutup gap turun. Tapi kalau hari ini adalah tidak hijau royo ataupun tipis lah sekitar 0,0 sekian gitu. Karena memang karakteristik IHSG sekarang adalah kalau dia udah menutup gap, dia membuka gap, dia akan menutup gap lagi pada hari esok atau lusanya. Jadi be careful, pada yang udah profit silakan take profit, jangan ditahan lama-lama. IHSG positif 0,78%, Kompas 100 1,10%, IDX 30 1,26%. Luar biasa tinggi ya. Terus isi 0,62%, investor 33 1,34% dan lain sebagainya macamnya. Artinya di sini hampir mayoritas seluruh emiten di sebagian sektor apapun itu mengalami hijau royo. Dan ini adalah top gainers efek dari hijau royo, ada Bima, Aspi, Kayu, Prim, Alka, Yepas, dan Sraj. Sedangkan selalu ada anomali dari setiap kegiatan, yaitu adalah top loser. Ada Indo, Asmi, PG, Rally, URBN, Blitz bioskop ya, dan RDTX. Dan inilah pergerakan IHSG. Mana yang gue bilang mencoba menutup gap, lihat. Sesi akhir di tanggal 21 September. Dia langsung naik begini kan pada awal sesi. Inilah gap yang ditutup. Sekarang lagi gap yang ditutup dia naik secara perlahan gitu. Jadi kalau udah berhasil bisa naik lagi dan turun. Tapi biasanya itu akan mengalami penurunan. Tapi dengan volume yang tinggi pada akhir sesi seperti biasanya, lihat nih, akhir sesi volume tinggi artinya adalah dia akan mencoba membuka gap naik lagi. Jadi potensi naik pada awal sesi hari ini tanggal 23 September 2021 cukup tinggi. Potensi sekitar 60 sampai 70%. 30% sampai 40%-nya itu adalah potensi untuk mengalami penurunan. Dan ini adalah top net foreign buys di mana asing membeli pada perdagangan yang hijau royo itu ada BBRI, Telkom, Friend, Buka, HKMU, Tebig, Adro, dan PTBA. Serta top net foreign sell ada BAB, Zing, Kepig, Care, Emsin, Kota, Excel, dan BKSL. Selanjutnya adalah Pom-Pom News. Apa itu Pom-Pom News? Jadi Pom-Pom News adalah berita yang dikeluarkan setelah bursa mengalami penutupan atau setelah bursa closing perdagangan. Ada beberapa berita yang menarik. Yang pertama, wow, 3 broker BUMN fasilitasi transaksi nego PTBA 1,6 triliun. Cukup gede
di mana ini broker BUMN memfasilitasi hingga 1,6 triliun loh di PTBA Nego. Sekedar informasi, pasar di bursa saham kita terbagi menjadi 3. Ada pasar nego, yaitu adalah pasar yang bisa kita lakukan transaksi jual beli dengan cara negosiasi, yaitu biasanya yang dijual adalah lembar, bukan lot, lembar yang dijual. Dan juga waktunya hanya ada di sesi 1, dan prosesnya bisa melalui calling ke yang namanya customer service atau di platform yang telah menyediakan akun nego. Biasanya kodenya itu .ng. Nah, .ng itu adalah nego gitu. Itu pasar nego. Yang kedua adalah pasar tunai, dan yang ketiga adalah pasar reguler. Pasar tunai ini mirip-mirip dengan pasar reguler gitu. Dimana kalau pasar reguler itu adalah yang biasa kita melakukan transaksi jual beli sesi 1 dan sesi 2, itu pasar reguler. Kalau pasar tunai itu tetap sama di sesi 1 saja, sama hanya di sesi 1 gitu. Correct me if I'm wrong gitu. Komen di bawah kalau gua salah. Di sini berita dari CNBC Indonesia, di tengah penguatan indeks harga saham gabungan IHSG sebesar 0,78% ke level 6.108,27, terdapat transaksi saham jumbo di saham emiten tambang batubara BUMN PT Bukit Asam di pasar negosiasi pada perdagangan hari ini. Kalimat penggiringannya di mana? Kata-kata wow. Wow itu menunjukkan suatu surprise yang luar biasa, membuat attention kepada retail terhadap dari suatu emiten atau berita. Sama aja kita ngelihat misalkan lagi di jalan, wow, terus apa sih yang wow gitu, pasti kayak gitu kan. Nah ini juga sama kayak gitu. Nah kita harus melihatnya dari 2 sisi kalau melihat suatu investor gitu ya, masuk melalui pasar nego, apalagi bandar masuk melalui pasar nego 1,6 T, udah hitungannya bandar lah atau gajah. 1,6 T, yaitu yang pertama, why? Kenapa dia masuk 1,6 T di di pasar nego, sedangkan pasar reguler lagi positif. Yaitu adalah dia ingin mendapatkan harga yang lebih murah dari para cukong-cukong gitu. Dan biasanya kalau masuk di pasar nego dalam jumlah yang besar, itu tidak lama lagi akan dibawa ngerek naik ke atas. Apakah ini menjadi tanda bahwa window dressing tahun 2021 PTBA adalah yang akan melakukan soloran? Ya, kita harus pantau dengan jelas di pasar nego berapa average-nya. Jangan sampai dia keluarnya pasar nego, keluarnya di pasar reguler. Karena kenapa? Mereka masuk di pasar reguler, masuk di pasar nego tidak akan terdeteksi oleh yang namanya candle. Jadi candle itu hanya berasal dari pasar reguler, bukan berasal dari campuran dengan pasar nego. Jadi inilah kenapa dia bis asing leluasa masuk 1,6 T di pasar nego dalam jumlah besar. Artinya dia nggak mengganggu perhatian retail. Ya, itu indikasi akan dibawa terbang cukup tinggi itu indikasinya ya. Lalu yang kedua berita, BRI luncurkan BRI Shop Masterclass. Kayaknya nggak mau kalah sama BCA ya. Apa itu? Berita dari kompas.com, Jakarta, PT Bank Rakyat Indonesia meluncurkan BRI Shops Master Class yang merupakan salah satu wujud komitmen BRI untuk terus mendukung transisi model bisnis usaha di semua segmen. Ininya adalah salah satu inovatif lagi yang dikeluarkan oleh perbankan. Jadi kemarin udah BCA, lalu sekarang adalah BRI mengeluarkan yang namanya BRI Shop Masterclass. Ini inovasi juga dan ini akan berdampak positif tentunya karena ini inovasi dan memberikan sentimen positif ke arah retail atau pasar. Yang ketiga, BRI catat sejarah right issue terbesar, ini kata Wamen BUMN. Berita dari CNBC Indonesia,
Wakil Menteri BUMN 2 Kartika Wirjoatmojo mengatakan penambahan modal dengan skema hak memesan efek terlebih dahulu (HMTED) atau right issue. PT Bank Rakyat Indonesia dengan kode emiten BBRI mencatat rekor perusahaan BUMN dengan right issue terbesar. Untuk penjelasan detail mengenai right issue itu udah gua bahas pada hari Minggu kemarin ya. Ada hari Minggu ini, pada minggu kemarin udah gua bahas mengenai right issue itu musibah atau anugerah. Nah itu silakan bagi teman-teman yang tertarik dengan right issue BBRI dengan opini gua itu bisa dilihat di sana dengan beberapa yang namanya fact tentunya ya. Terus terakhir yaitu adalah berita dari investor.id yaitu adalah PT Presisi setujui perubahan kepengurusan baru. PT PP Presisi PPRE resmi berhentikan secara hormat Komisaris Muhammad Toha Fauzi. Pemberhentian ini dilakukan sehubungan dengan penunjukannya sebagai Direktur Operasi PT Brantas Abipraya. Hal ini menjadi salah satu berita positif ya, berita positif kalau artinya di sini PT PP dalam hal ini PPRE itu memberikan yang namanya sentimen positif bahwa tidak boleh yang namanya rangkap jabatan. Satu jabatan aja nggak boleh, apalagi 2, 3, 4 jabatan sekaligus. Kenapa? Karena ini akan membuat terganggunya concern terhadap kinerja dari orang tersebut dalam memanage perusahaan tersebut yang berakibat dia hanya merasakan uangnya tanpa bisa mengembangkan kembali perusahaan tersebut. Banyak yang seperti itu sehingga dengan seperti ini maka ini menandakan bahwa PPRI manajemen ini baik loh dengan memberhentikan hormat karena dia udah rangkap jabatan. Oke, kita lanjut. Ini adalah review rekomend emiten pada tanggal 22 September 2021. Ada 3 emiten kemarin yang gue rekomendasi, satu JPFA, kedua Hexa, dan ketiga Era. Secara overall, ketiga-tiganya sudah sesuai target, kecuali adalah Hexa. Hexa ternyata di saat yang kemarin merah, Hexa hijau. Di saat yang lain hijau, Hexa merah gitu. But untuk swing trading masih dikatakan oke untuk Hexa. Kita masih oke untuk Hexa. Jadi secara overall JPA dan Era sesuai target, hanya Hexa yang tidak gitu. Dia mengalami koreksi tipis sampai 4840. Tapi secara overall berhasil. Selanjutnya ini gak usah takut, kita akan yang namanya rekomend emiten yang inilah yang dicari-cari, yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman sahabat SPM semua, yaitu analisa teknikal harian atau scalping, di mana melakukan transaksi jual dan beli pada hari yang sama. Di sini gue pakai 2 indikator, yaitu adalah pertama parabolik SAR dan yang kedua adalah indikator RSI. Indikator parabolik SAR fungsinya mirip kayak moving average, yaitu melihat dari suatu kekuatan tren. Di mana kalau misalkan titik-titik biru itu adalah parabolik SAR-nya, indikator parabolik SAR nih, titik-titik biru nih. Nah, jika candle berada di atas garis biru, bukan garis, titik biru, itu menandakan uptrend. Sedangkan kalau misalkan candle berada di bawah garis biru, itu menandakan downtrend. Seberapa besar kekuatan uptrend dan downtrend, yaitu adalah seberapa besar jarak antara parabolik SAR dengan yang namanya candle gitu. Selanjutnya RSI atau Relative Strength Index adalah indikator untuk melihat sentimen pasar. Jika garis itu tuh, ini ada garis nih di RSI ini, mengarah ke utara, itu artinya adalah sentimen positif atau banyak retail yang beli. Sedangkan kalau mengarah ke selatan, itu artinya hopeless atau banyak yang jual. Itu ya pengertiannya. Dan hal ini ada beberapa emiten yang menunjukkan
indikasi bagus dari parabolic short dan RSI. Yang pertama adalah BBRI, beli di 3588, jual di 3600, cut loss di 3550 jual di 3646 sampai 3661. Kemungkinan naik cukup tinggi pada perdagangan hari ini sebesar 61,02%. Yang kedua, BOS bisa naik dan turun signifikan ya, karena ini termasuk saham gorengan. Artinya di sini kolesterolnya tinggi, ingat ya, kolesterol tinggi. BOS beli 87 sampai 89, cut loss di 84, jual di 91 sampai 93. Kemungkinan naik lebih tinggi lagi dari BBRI tadi, 67,65%. Selanjutnya Ciputra, CTRA, beli di 925 sampai 930, cut loss di 915, jual di 935 sampai 940, kemungkinan naik 55,47%. Dan terakhir adalah MABP. Ini juga kolesterol jenis tinggi ya, sama dengan tadi BOS. Buy 1610 sampai 1630, cut loss di 1520, jual di 1690 sampai 1720, kemungkinan naik 60,78%. Kurang lebih itu yang bisa gue sampaikan pada perdagangan hari ini. Semoga bermanfaat. Silakan digunakan watchlist yang udah gue kasih, dan disiplin terhadap trading plan yang dilakukan. Jangan greedy. Ingat, trading harian itu hanya 2-5% target take profit per harinya. Oke, thank you very much. Gua Fajar Sidik pamit. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.